kita memerlukan preservasi building-building yang lama yang jadikan historical. Kayak di Singapura, kalau kalian mungkin ada opportunity ke Singapura bisa lihat bahwa gedung-gedung lama peninggalan Inggris itu bukan dihancurkan, malah dibaguskan, dibuat sebuah social cultural area, tapi ada shoppingnya juga, tapi jadi bagus, lampunya dibagusin seperti Taman Fathahillah di Jakarta sekarang kayak gimana, tapi bukan dihancurkan, malah di-embrace the past, terus di develop further untuk menjadi tempat yang lebih bagus. Kalau sekarang kita cuma membuat infrastruktur yang wasteful untuk benefit the private sector. Jadi orang-orang bikin mall, tapi kan infrastruktur yang beneran kami perlu seperti sekolah-sekolah, seperti jalan-jalan, seperti jalan layang yang kami lihat sebelumnya kurang malahan, tapi mall banyak banget gitu. So it again shows prioritas pemerintah kayak gimana. It shows kesenjangan sosial lagi dalam developing country seperti Indonesia ini. Oh, dan juga itu kan tempat parkirnya kan kosong kan, jadi untuk apa dong gitu kalau kosong sudah mau bangkrut gitu. Oke, sampai sini aja ngobrol diskusi kita dan ada pertanyaan. Jadinya kita mau mengalokasi bulk waktu kita untuk pertanyaan, soalnya diskusi itu yang paling important kan, interaksi antara audiens sama author. So please kalau ada pertanyaan atau tanya gimana sih kita, mungkin waktu proses kami kok dari umur anak 15 bertiga gitu kok bisa katanya publish buku, terus apa, if there are any specific questions or even questions yang sangat broad kita akan tanggapin. So please. Oke, kita post dulu untuk Nicholas sama William sudah menjelaskan kepada kita sangat panjang tentang proses mereka merekam aneka rumah Jakarta dan mendokumentasikannya dalam satu buku yang diberi tajuk Muka Jakarta. Kita mungkin bisa berbangga ada 3 anak muda yang masing-masing punya perspektifnya sendiri dalam memandang kehidupan satu kota. Hal yang juga tentu sebenarnya terbersit dalam benak kita semua. Kebetulan di sini kebanyakan juga teman-teman muda. Ruang-ruang yang mereka ketengahkan dalam karya fotografi ini boleh jadi juga adalah representasi dari berbagai kalangan yang mencoba untuk menelisik tentang Jakarta. Tapi kita tidak hanya bicara tentang Jakarta ya. Ini adalah satu titik pijak kita sebenarnya untuk melihat bagaimana anak muda bisa melakukan satu proses kreatif yang membanggakan. Titik pijak ini yang mungkin bisa kita kedepankan dalam diskusi. Jadi teman-teman nanti bisa bertanya seputar proses kreatif mereka, ataupun juga aneka hal yang teman-teman ingin ketahui tentang kreativitas anak muda era kini, terutama di tengah aneka stigmatis yang menyatakan bahwa anak muda tidak berbuat apa-apa, bahwa anak muda hanya pelanjut dari generasi-generasi sebelumnya dan tidak ada semangat kreatif di situ. Teman-teman silakan kita buka diskusi. Kalau ingin menanggapi soal karya foto boleh, kalau mau ingin berbagi tentang kreativitas kalian juga boleh. Kita ada waktu, mumpung kita bersama-sama di sini. Ayo silakan kita buka sesi diskusi. 1 penanya boleh, 1 lagi, 2, 1 Kalau lagi. ada yang mau nanya tentang gimana kita naik helikopter juga nggak apa-apa. Besok-besok kita naik helikopter. Lagi, 2 orang, 1 lagi, 3, monggo. Yang tengah dulu, depan, baru yang ketiga. Nama saya Erna, mungkin kita juga sempat ngobrol ya tadi sebentar. Nah, mungkin kami juga ingin tahu ya, kita sebagai generasi muda, saya juga ingin mengetahui lebih dalam sebenarnya apa sih motivasi kalian dan siapa saja sih role model sekalian dalam membuat Muka Jakarta ini, sehingga seperti
yang dikatakan oleh Nico tadi, sehingga kalian bisa melewati jalan yang seperti roller coaster itu 3 tahun. Jadi kalian bagaimana bisa meyakinkan publisher kalian, meyakinkan sponsor kalian sehingga bisa mendapatkan sponsor yang begitu luar biasa seperti itu. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Untuk yang kedua, mungkin lebih singkat sedikit. Untuk yang kedua, mungkin kita ya sebagai generasi muda ingin mengetahui apa sih yang perlu dirubah, atau dari perspektif dari Nico dan juga William, apa sih yang perlu dirubah dari Muka Jakarta itu sendiri, sehingga kan tujuan kalian membuat buku ini bukan sekedar hanya untuk melangsung buku saja, tapi mungkin ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan dalam buku ini. Mungkin bisa Nico dan juga William bisa share kepada kita sebagai sumber motivasi kita juga sebagai generasi muda. Siapa tahu bisa mengikuti jejak-jejak Nico dan juga William menjadi generasi muda yang memiliki tekad dan juga meningkatkan kreativitas kita di masa depan. Terima kasih. Cuman yuk kita coba yuk, kayak there's nothing to lose gitu. It's good for us. Kita bisa dapat mempromosikan produk kami, kita bisa mempromosikan diri kami, dan it just shows kayak kita bagi anak muda juga ingin maju gitu. Terus proses Muka Jakarta yang kita bisa improve gitu ya. Jadi gara-gara kita hanya mempunyai 3 tahun atau 2 tahun yang kita untuk merubah proyek utama kita tidak bisa mengcover banyak seluruh kota Jakarta. Jadi kita pengen kalau kita bisa mempunyai kesempatan kedua, kita bisa mengcover aspek-aspek yang kita belum cover gitu. Mungkin seperti bagian-bagian kota yang di samping-samping yang kita belum capai, kita bisa masukin dalam buku, kita bisa improve, kita juga bisa hilangin foto lagi yang mungkin tidak begitu berwarna. Kita sudah planning sih, mungkin kita akan memiliki wajah Indonesia, mungkin kita bisa buka Bali. Iya. Kita explore kayak Kalimantan, Papua dan sebagainya, kita mungkin bisa melakukan hal itu in future. Tapi juga untuk Muka Jakarta ya, setelah kita launch bukunya sama kita mengadakan beberapa event dengan Bapak Jokowi ya, kita tidak berhenti di situ. Makanya kami sekarang ada pameran lagi dengan Duta Budaya Bali dari Jakarta. Kan tadinya cuma ada opening, terus exhibition, terus kita ada diskusi buku dengan Sarah, atau buku Sarah, terus itu dengan Bapak Jokowi. Kita masih ingin utilize Muka Jakarta untuk event-event yang lain yang terkait dengan Jakarta dan youth environment. Jadi we didn't stop last year. Sekarang kan kita terakhir kita buku ini diterbit tahun 2013. 2013 sekarang 2014 pertengahan, jadi setahun yang lalu. Dalam setahun itu kami juga masih bisa mengembangkan proyek itu membuat event-event seperti ini gitu. Dan kalau memang ada yang ini, kita juga ingin itu sebenarnya kita we believe in the project and anything to help the youth. Terus mengenai motivasi sedikit lagi tadi ya, sebenarnya di belakang kita tuh sebenarnya orang tua kita sangat hands on dengan project kami, tapi mereka nggak membantu dengan cara uang gitu. Jadi sebenarnya proyek ini beneran usaha kami sendiri, dan setelah kami desain itu waktu proyek sekolah itu selesai dengan publish itu, kami bilang there's no turning back, we've gone too far. Dan waktu kita dapat sponsor kita pertama dari Jalur Publishing itu, mereka sponsor pertama yang percaya sama kami, there was no turning back. Jadi kita benar harus kerja keras untuk meet their expectations. Karena udah dipercayakan uang